Mulai dari maba kemarin itu alhamdulillah saya mendapatkan juara satu turnamen badminton seprodi. Belakangan ini juga alhamdulillah ada turnamen lagi yaitu POM Pekan Olahraga Mahasiswa, dan alhamdulillahnya saya mendapatkan kepercayaan juara lagi. Setelah saya lihat ke sini, prodi IPF ini sangat mendukung mahasiswanya, terutama selain akademik, di bidang non akademiknya juga sangat disupport. IPF juga ada mata kuliah LTC Language Training Center, dan di situ mahasiswanya benar-benar didorong untuk berbahasa Inggris yang baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali warga digital di podcast Sabi, sharing asik bareng iView. Kali ini aku Anya sebagai moderator dan narasumber kita yang sangat inspiratif. Ada Mas Burhan di sini, salah satu mahasiswa IPIP Back 2019. Nah, apa kabar nih Mas? Alhamdulillah baik Kak. Kakak sendiri gimana kabarnya nih? Baik, alhamdulillah. Nah, kebetulan aku dengar ya kemarin Mas Burhan ini baru memenangkan lomba nih. Ya. Kalau boleh tahu itu dapat juara berapa ya di ajang POM ya? Ya. Alhamdulillah kemarin itu saya mendapatkan 2 kejuaraan. Yang pertama itu juara 1 kategori ganda campuran dan juga runner up ganda putra, Mbak. Wow, sangat menginspirasi ya Mas Burhan ini. Jadi selama di kampus, selama ini kan udah semester 6 nih. Jadi Mas Burhan sendiri tuh udah meraih apa aja, bisa diceritakan tentang pengalamannya di berprestasi di bidangnya, di bidang non akademik ya? Ya, kalau khususnya untuk saya tuh di bidang non akademik, ke olahraga badminton khususnya Kak. Mulai dari maba kemarin itu alhamdulillah saya mendapatkan juara 1 turnamen badminton seprodi, kemudian terus vakum karena pandemik, dan akhirnya belakangan ini juga alhamdulillah ada turnamen lagi yaitu POM Pekan Olahraga Mahasiswa, dan alhamdulillahnya saya mendapatkan kepercayaan juara lagi. Alhamdulillah banget nih. Soalnya sering banget aku lihat di poster, sering di prodi, itu di fakultas ada terpampang nyata nih wajahnya Mas Burhan berprestasi, meraih ini itu sangat bagus sekali. Nah, kalau misalnya Masnya sendiri berprestasi di bidang olahraga nih, kenapa Mas memilih prodi ekonomi? Bukan misalnya pilih prodi penjaskes nih, kan relate tuh sama hobi, sama di bidangnya gitu. Kenapa Mas? Coba. Ya, karena setelah saya lihat ke sini, prodi IPF ini sangat mendukung mahasiswanya, terutama selain akademik, di bidang non akademiknya juga sangat disupport, terutama oleh Bapak Direktur Pak Dimas, dan juga teman-teman mahasiswa IPF sangat merangkul dan juga memberikan motivasi dan saling mendukung pokoknya. Oh, berarti Ya. di prodi IPF bukan cuma akademik nih, Ya. non akademik pun juga didukung. Contohnya apa tuh Mas? Mungkin nggak hanya di bidang olahraga ya Kak, mungkin di lain kesenian atau apapun yang bersifat non akademik. Oh, jadi selain akademik pun kita di IPIP ini difasilitasi yang non akademik. Berarti semua bidang yang pengen kita tuju, yang pengen kita raih itu sangat didukung nih dari prodi IPIP sendiri. Iya betul, sangat difasilitasi dan juga diapresiasi oleh Bapak Direktur Pak Dimas, dan juga mendapatkan reward. Wow. Ya. Ya nih udah banyak ya rewardnya ya dari prodi fakultas dan juga univ nih. Alhamdulillah. Jadi kalau boleh tahu, ada nggak sih pengalaman mungkin waktu baru masuk atau di pertengahan atau di pandemi yang pengalaman yang membuat Mas ragu nih mau pindah atau mencari alternatif lain biar sejalan sama hobinya, sejalan sama minatnya gitu, nggak di ekonomi?
Ya, saya merasa awalnya di IPF itu tidak menemukan kecocokan karena kan saya terutama di keahlian saya di bidang keolahragaan, Kak. Dan tetapi makin kesini itu saya merasa bahwa saya itu sangat disupport sekali oleh Bapak Dimas dan juga teman-teman, dan difasilitasi secara lengkap. Kemudian awalnya itu saya juga selain masalah itu di bidang bahasa Inggris saya. Oh iya, Ya, bahasa Inggris. bahasa Inggris saya tuh sangat kurang lah, Kak. Kan Sama, ya, saya juga kurang sih waktu awal apalagi tuh. ya, Karena bukan mother language kita. nah, ya itu, Kak. Mungkin ya makin kesini karena mungkin sudah terbiasa dan alhamdulillah bisa beradaptasi gitu. Nah, kalau misalnya kekurangannya di bahasa Inggris tuh, di PIP dikasih wadah nggak sih buat kita belajar bahasa Inggris gitu, atau difasilitasi apa gitu, Mas? Oke, kalau untuk itu sangat difasilitasi sekali oleh IPF karena kan di IPF juga ada mata kuliah LTC Language Training Center, dan di situ mahasiswanya benar-benar didorong untuk berbahasa Inggris yang baik. Iya, benar. Dan juga di pertemuan di setiap kelas kita juga berbahasa Inggris gitu kan. Ya, betul. Dan juga kalau Masnya masih inget nih, waktu maba kita tuh diajak ke Pare, kampung Inggris. Ingat Iya, nggak, Mas? Ingat sekali, Kak. Nah, kalau nggak salah dulu kita tuh kendala di bahasa Inggris. Iya. Terus diajak ke Pare ya, diajak langsung tuh. Jadi ini warga digital di IPIP sendiri, kalau kita mempunyai masalah kendala dari bahasa, terutamanya ya yang para calon-calon mahasiswa baru yang mengkhawatirkan bahasa, itu jangan khawatir. Contohnya Masnya yang dari awal ragu masuk IPF, sekarang nih udah bertahan dan banyak mengikuti kejuaraan nih. Bukan hanya di akademik loh, di non akademik pun dia juga sangat tinggi, sangat pintar untuk membalancekan kegiatannya yang di dalam kampus. Jadi kalau mau masuk IPIP nih jangan ragu nih. Kita langsung difasilitasi, dibiayai datang ke kampung Inggris, ke Pare untuk belajar bahasa Inggris, untuk bisa terbiasa dengan bahasa Inggris di dalam kelas. Kalau yang masih ingat nih waktu di kampung Inggris dulu, gimana? Bisa diceritain nggak? Kalau untuk di kampung Inggris sendiri sih kemarin memang ya itu karena kampung Inggris, jadi setiap hari ketika di situ kita harus berbahasa Inggris, dan juga banyak sekali pengalaman dan juga sangat bermanfaat bagi kita khususnya mahasiswa IPF ya di situ. Iya, bener sekali nih warga digital. Jadi selain di kelas, kita juga difasilitasi sertifikat bahasa Inggris. Nah, jadi di IPF itu sendiri dari semester 1 sampai semester 6 kita belajar LTC. LTC itu ada bahasa Inggris dan juga bahasa Arab di IPF. Nah, setelah lulus kita mendapatkan sertifikat bahasa Inggris setara D1. Wah, gimana tuh? Kita masuk ekonominya dapet, bahasa Inggrisnya dapet, non akademiknya dapet, jadi kita semuanya sangat difasilitasi di sini. Jadi jangan ragu kalau mau masuk IPF, benar nggak, Mas? Sangat benar, Kak. Apalagi kan bahasa Inggris sekarang kan sangat penting ya karena bahasa internasional. Apalagi ketika kita masuk dunia kerja kan, bahasa Inggris mungkin bisa menjadi poin plus bagi kita. Nah, Gitu. benar sekali. Jadi jangan ragu deh, jangan takut nggak bisa berbahasa Inggris di sini. Bukan di sini kita tuh enggak dituntut harus bisa dari awal. Kita belajar bersama-sama, kita berproses bersama-sama, dan juga meraih bersama-sama yang kita nggak bisa dari awal begitu. Mungkin pertanyaan terakhir nih, bukan pertanyaan sih Mas, ya lebih ke tips mungkin ya. Gimana sih buat calon mahasiswa baru nih, warga digital pengen tahu juga nih, gimana kalau kita di kampus yang bukan passion kita masuk ke prodi itu, tapi kita tetap harus bertahan gitu walaupun itu bukan di bidang kita. Kalau untuk itu sih semua apapun itu butuh proses ya, Kak. Nggak ada orang yang sangat tiba-tiba pintar gitu. Semuanya butuh proses, butuh waktu, dan juga bagi teman-teman selalu bisa memotivasi diri kalian
sendiri, dan juga temukanlah poin plus pada diri kalian masing-masing dan kembanglah, asahlah, sehingga nantinya kalian bisa berprestasi entah itu di bidang akademik ataupun di bidang non akademik, sehingga nanti ketika kalian masuk dunia kerja kalian sangat mudah gitu diterima di perusahaan itu gitu Kak. Terima kasih Mas, sangat menginspirasi sekali ya. Jadi warga digital di sini yang dapat saya simpulkan bahwa kejarlah impian kalian walaupun itu mungkin bisa dibilang di luar dari zona nyaman, karena kita lihat sendiri nih contohnya Mas Burhan, zona nyamannya di bidang olahraga tetapi dia masuk di prodi ekonomi internasional nih, tapi dia sampai sekarang masih bertahan dan juga berprestasi. Jadi teman-teman warga digital semuanya, jangan ragu kalau mau berprestasi bukan cuma di bidang akademik, di non akademik pun di sini sangat disupport dan difasilitasi. Jadi mungkin podcast Sabi kali ini hanya cukup sampai di sini ya. Terima kasih banyak Mas Burhan. Boleh dong bilang jangan lupa subscribe ke Warga Digital di podcast kita. Untuk Warga Digital jangan lupa ya subscribe channel kami. Dan jangan lupa juga share bagi yang menginginkan atau masih bingung nih, bisa nanti ada di link di bawah ini. Jangan lupa ya teman-teman. Mungkin udah ya. Sekian kita tutup. Terima kasih, saya host Anya dan narasumbernya Mas Burhan yang sangat inspiratif ini. Mohon undur diri. Terima kasih banyak Warga Digital. Sampai ketemu lagi di next episode. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.